Saya Uci Gunata, saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan fisik. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, itu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah berasal dari kata tuna yang artinya rugi atau kurang, dan daksa yang artinya tubuh. Jadi, tunadaksa adalah seseorang yang mengalami kerusakan atau kelainan pada tulang. Tunadaksa dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada sebab-sebab saat sebelum kelahiran, yaitu faktor genetik atau keturunan. Yang kedua itu sebab-sebab saat waktu kelahiran, itu penggunaan alat-alat pembantu saat kelahiran. Yang ketiga ada sebab-sebab pada waktu setelah kelahiran, seperti infeksi, tumor, atau traumatik. Karakteristik anak tunadaksa yang pertama itu perkembangan fisik anak tunadaksa dapat dikatakan sama dengan anak normal lainnya, akan tetapi kecuali bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Yang kedua itu ada kondisi ketunadaksaan pada anak sebagian besar menimbulkan kesulitan dalam belajar dan perkembangan kognitif anak tersebut. Yang ketiga, itu ada perkembangan bahasa. Jika anak mengalami tunadaksa jenis polio, maka perkembangan bahasanya tidak begitu normal, dan lain halnya dengan penderita cerebral palsy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerak dan koordinasi tubuh. Cerebral palsy disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi pada saat anak masih di dalam kandungan. Gejala cerebral palsy dapat ditandai dengan yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh. Yang kedua, terlambatnya perkembangan gerak motorik. Yang ketiga, kesulitan melakukan gerakan secara tepat. Yang keempat, gaya berjalan yang tidak normal. Yang kelima, otot kaku atau malah sangat lunglai. Yang keenam, tremor. Yang ketujuh, gerak menggeliat yang tidak terkontrol. Yang kedelapan, kurang merespon terhadap sentuhan. Yang kesembilan, gangguan kecerdasan, penglihatan, pendengaran, dan berbicara. Yang kesepuluh, kesulitan dalam menelan. Yang kesebelas, terus-menerus mengeluarkan air liur. Penyebab cerebral palsy. Penyebab cerebral palsy dapat disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak. Kondisi tersebut umumnya berlangsung pada masa kehamilan, akan tetapi juga dapat terjadi saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak dilahirkan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab perkembangan tersebut, namun kondisi ini dapat dipicu oleh sejumlah faktor, yaitu yang pertama, perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. Yang kedua, infeksi saat hamil yang menular pada bayi. Yang ketiga, berat badan bayi yang rendah kurang dari 2,5 kg. Yang keempat, kurangnya oksigen pada bayi. Yang kelima, penyakit kuning. Yang keenam, cedera parah di kepala. Diagnosis cerebral palsy itu yang pertama ada elektroensefalografi atau disingkat dengan EEG, bertujuan untuk melihat aktivitas listrik otak dengan menggunakan bantuan alat khusus yang disambungkan ke kulit kepala. Yang kedua, ada uji pencitraan untuk melihat area otak yang rusak atau berkembang tidak normal. Sejumlah uji pencitraan dapat dilakukan dengan MRI, USG, dan CT scan. Yang usia TK ya. Mereka lahir, tumbuh, dan berkembang bersama cerebral palsy, sebuah kondisi berupa kelumpuhan otak yang berdampak pada gangguan di sejumlah organ tubuh. Sulit berbicara, sulit berdiri,
sulit mengontrol gerakan, sulit menerima asupan nutrisi, dan sebagainya. Ini membuat sebagian di antara mereka tergantung pada orang lain untuk sejumlah gerakan motorik dasar. Sebagian di antara mereka tinggal dalam sebuah panti di bawah naungan Yayasan Hesui Cahaya Cinta yang berada di Kampung Tunggilis, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 18 orang dengan rentang usia 5 hingga 23 tahun dirawat bersama. Pada setiap orang yang hidup dengan cerebral palsy, gangguannya bisa berbeda-beda. Ratna misalnya, ia masih bisa berbicara dan bernyanyi dengan relatif jelas. Jadwal harian mereka dimulai sejak mandi pagi pada pukul 5, dilanjutkan dengan berjemur pukul 8 hingga 9.30, sembari mengonsumsi makanan ringan. Praktik potensi akademik seperti membaca, menyusun puzzle, bercerita, dan melukis dilakukan kemudian. Karena itulah sejumlah gambar atau lukisan karya mereka dipajang berderet di ruang terapi. Tanpa penjelasan tentang latar belakangnya, orang yang belum mengetahui tidak akan mengira bahwa karya-karya itu dihasilkan Ratna dan kawan-kawan. Selanjutnya terapi tahap pertama mulai jam 10 hingga 12. Terapi tahap kedua pada pukul 13 hingga pukul 15.30 dan dilanjutkan dengan jalan-jalan sore atau aktivitas di taman bermain. Laporan wartawan Kompas Ingki Rinaldi dari Bogor, Jawa Barat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.